Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan membahas mengenai gerak parabola. Nah, ini sebetulnya gerak parabola itu ya nanti nggak jauh-jauh sebetulnya dari apa namanya dari GLBB gitu juga. Karena memang gerak parabola ini ada hubungannya dengan GLBB. Jadi gerak parabola itu adalah sebetulnya gerak yang terjadi pada dua dimensi gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang gerak yang hanya di satu dimensi antara atas bawah dan kanan kiri, sekarang kita akan berbicara tentang gerak parabola. Jadi Anda tahu ya bahwa parabola itu kan sebetulnya itu kalau misalkan Anda lihat pada kurva grafik kuadrat, maka akan Anda menemukan grafiknya itu berbentuk parabola. Ya, sebetulnya konsep daripada gerak parabola ya juga seperti itu. Nanti gerakannya akan membentuk kurva parabola. Kalau kita gambarkan, kita plot posisi daripada si bola tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka dia akan membentuk grafiknya itu parabola. Dan mereka bekerja berdasarkan hukum fisika yaitu GLB dan GLBB di saat yang bersamaan pada dua dimensi. Jadi itu sebetulnya gerak parabola. Nah, tapi kita sebelum ke gerak parabola, ini sebetulnya soal yang kemarin kita bahas ya, tapi sekarang saya tidak akan bahas lagi, saya akan langsung lanjutkan kepada gerak parabolanya. Namun, sebelum kita ke gerak parabolanya, kita harus memahami ini dulu, yaitu untuk analisis besaran vektor pada gerak. Jadi, kita sudah belajar tentang vektor. Nah, pada gerak suatu benda, kita bisa menyatakan beberapa besaran fisika dengan menggunakan vektor. Gitu. Jadi Anda tahu bahwa kalau di GLBB ataupun di GLB atau kinematika begitu ya, Anda tahu beberapa besarannya, ada besaran perpindahan, besaran vektor perpindahan, kemudian ada besaran vektor kecepatan, kemudian juga ada percepatan juga ada ya. Percepatan itu juga termasuk vektor. Nah, karena besaran tersebut adalah besaran vektor, maka kita tahu bahwa ini bisa kita nyatakan loh dalam bentuk vektor. Nah, vektor yang pertama kita bahas adalah vektor kedudukan. Jadi, katakanlah kita ambil ada suatu mobil A gitu. Nah, kita ingin menyatakan posisi dia terhadap titik acuan O. Titik acuan O ini kita ambil di sini. Nah, kita bisa menyatakan kedudukan daripada mobil tersebut dengan menggunakan vektor posisi atau vektor kedudukan. Anda sudah belajar ya di materi vektor, maka kalau misalkan kita mau menyatakan dalam bentuk vektor, maka vektor posisi dari mobil A ini adalah vektor OA, kita sebut sebagai vektor OA, atau bisa juga kita sebut sebagai R, karena R seringkali dalam besaran fisika digunakan untuk menyatakan vektor posisi suatu benda ataupun persamaan posisi dari suatu benda. Dalam hal ini vektor posisi ya. Jadi vektor posisi suatu benda. Nah, katakanlah di vektor R ini karena dia ada di dua dimensi, ya kita nyatakan vektor A ini dalam dua dimensi, maka nanti kalau kita ingin menyatakan vektor posisi ini dalam bentuk aljabar, dalam dalam menyatakannya kita menggunakan vektor satuan gitu ya, vektor satuan I yang searah dengan sumbu X dan vektor satuan J yang searah dengan sumbu Y, maka nanti nilainya adalah vektor posisi A ini adalah XI ditambah dengan YJ. Jadi kalau misalkan koordinatnya ya, biasanya kalau kita menyatakan vektor ini kita bisa juga menggunakan koordinat. Misalkan koordinatnya vektor A ini adalah 3,5 ya. Jadi saya tuliskan aja ya sekalian ya. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan saya ambil ternyata koordinat titik ini adalah 3,5, maka dalam vektor dalam dengan kita kalau kita ingin menyatakannya dalam vektor posisi ataupun juga dalam vektor satuan,
maka R ini kita sebut sebagai kita nyatakan sebagai di sumbu X, berarti dia panjangnya adalah 3, dan di sumbu Y panjangnya adalah berapa? Panjangnya 5 ya, karena koordinatnya 5. Berarti ini 3I ditambah dengan 5J. Berarti ini adalah vektor posisi dari si A. Ya, jangan lupa tanda panahnya. Kemudian kalau misalkan ini saya ambil, ini kan untuk koordinatnya 3,5. Bagaimana dengan kalau misalkan saya ambil koordinatnya adalah min 10, min 5. Ya udah, berarti sama ya. Konsepnya sama, berarti vektor posisi B ini jangan seperti ini. Kalau seperti ini kan seperti saya menyatakan bahwa vektor posisinya itu bergantung pada B, nilai B. Bukan ya, berarti maksudnya ini vektor posisi B. Jadi ini vektor posisi B, berarti kalau misalkan seperti ini ya udah. Berarti masukin nilainya minus. Jadi minus 10I dikurang ya, karena dia jadinya plus, kan aslinya plus gitu ya. Bentuk umumnya plus, karena plus jadinya ini minus, berarti ini minus juga, minus 5J. Nah, ini cara kita menyatakannya gitu ya. Ini caranya, contohnya gitu. Kalau misalkan kita masukkan dalam bentuk angka. Kemudian kalau kita lihat sini vektor yang ini kita punya dua vektor posisi, yaitu kita punya vektor posisi R1 terhadap titik asalnya itu titik 0. Kemudian kita punya vektor posisi R2, di mana R2 ini adalah vektor posisi R2 terhadap titik 0. Nah, kalau misalkan kita mau menyatakan perpindahan yang dialami titik katakanlah titik A awalnya di sini, kemudian berpindah ke sini, dalam selang waktu delta T, maka delta R-nya atau perpindahannya adalah vektor posisi R2 dikurangi dengan vektor posisi R1. Betul tidak? Ya, ini dalam bentuk vektor posisi ya. Jadi saya harus tebalkan, karena kalau untuk menyatakan vektor kita harus pakai ini, pakai menebalkan. Jadi delta R itu kan sebetulnya untuk menyatakan perpindahannya kita harus mengurangi vektor posisi R2 dikurangi dengan vektor posisi R1. Yang mana delta R-nya kalau kita mau menyatakan besarnya perpindahannya itu adalah besar perpindahan dia di sumbu X, delta XI, ditambahkan dengan besar perpindahan dia di sumbu Y, delta YJ. Gitu. Dan kalau kita ingin menyatakan ini kan secara vektornya. Jadi kalau secara vektornya seperti ini. Nah, maka besar perpindahan dia dapat ditulis sebagai jadi dari vektor ini kalau kita sudah dapatkan, kita dapatkan bahwa besarnya itu adalah, besar perpindahannya adalah delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Di mana arah perpindahannya itu adalah kita bisa nyatakan dengan menggunakan rumus tan, yaitu tan theta sama dengan delta Y per delta X, dan nanti akan Anda bisa gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai theta. Nah, maka dari dan itulah caranya kita menyatakan perpindahannya. Nah, kalau sebagai fungsi waktu, maka komponen vektor itu kita nyatakan sebagai R dalam fungsi T itu adalah sama dengan X di perpindahan fungsi perpindahan X tergantung terhadap T di sumbu X, kemudian perpindahan dari sumbu Y terhadap waktu bergantung terhadap waktu di sumbu Y gitu ya. Jadi oke, saya jelaskan dulu yang ini ya. Jadi kalau untuk soal yang ini biasanya kalau misalkan ya pada posisi R1 ternyata diketahui komponen vektornya adalah 3I ditambah 7J. Kemudian pada R2-nya diketahui adalah 10I ditambah 15J. Nah, kemudian kita disuruh untuk ditanya berapa besar perpindahannya. Jadi awalnya dia bergerak dari R1 menuju ke R2.
berapa besar perpindahannya. Berapa besar perpindahannya, modulusnya berapa, kemudian berapakah nilai daripada perpindahannya, arah perpindahannya kemana? Arahnya kemana? Arahnya kemana? Jadi kalau misalkan seperti ini, gampang. Jadi delta R, kita tahu bahwa delta R itu adalah, delta R ini kita ambil definisi yang ini. Jadi R2 dikurangi dengan R1. Jadi vektor R2 dikurangi dengan vektor R1. Nah, saya lebih prefer untuk pakai metode, ini kan sebenarnya dengan metode vektor satuan. Anda bisa menggunakan metode vektor berkolom gitu ya. Jadi ini saya bisa nyatakan R2 sebagai 10, 15 dikurangi dengan 3, ini 7. Saya lebih prefer seperti ini sih. Jadi delta R-nya ini vektor ya. Delta R-nya kita pakai sebagai 7 per berapa ini ya? 8. Benar nggak? Ya. Jadi delta R-nya vektornya adalah 7, 8. Atau kalau misalkan kita coba nyatakan dalam bentuk vektor satuan, maka ini jadi 7i ditambah dengan 8j. Dan kalau misalkan kita ditanya arahnya, maka tetanya adalah inverse tangen dari 7/8. Ya, Anda bisa carilah, ini nanti tetanya adalah sekian gitu ya. Sekian derajat. Jadi itulah cara kita mencarinya ya. Ini contoh soalnya aja. Karena kan, delta Y per delta X ya, berarti 8/7. Nah, ini yang harus Anda perhatikan gitu ya. Karena delta Y per delta X gitu. Delta Y-nya berarti di sini 8, di sini 7 gitu. Jadi ini 8/7. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ketahui ya, kemudian kalau misalkan ternyata X-nya itu berubah-ubah tergantung waktu, dan Y-nya itu juga berubah-ubah tergantung waktu, maka komponen vektornya adalah komponen vektor dari si sumbu X ditambahkan dengan komponen perpindahan sumbu Y di komponen perpindahan di sumbu Y yang bergantung terhadap waktu keduanya. Dan artinya juga si perpindahan ini juga bergantung terhadap waktu. Ini sebagai fungsi waktu. Kemudian kita sudah tahu tentang vektor perpindahan, vektor posisi. Kita mau mengenai sekarang vektor kecepatan. Jadi kalau kita tahu kecepatan adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Dan kecepatan rata-rata, kita juga mengetahui kecepatan rata-rata itu adalah perubahan kedudukan dibagi selang waktu. Yang mana kecepatan rata-rata hanya bisa mengukur dalam selang waktu misalkan katakanlah 2 jam atau 3 jam, paling sering itu dia mencapai di kecepatan berapa gitu loh. Rata-ratanya tuh di antara selang waktu itu dia mencapai kecepatannya atau kecepatan itu berapa bendanya itu. Dari sekian selang waktu tersebut, paling sering di kecepatan berapa, itu sebetulnya interpretasi atau dari kecepatan rata-rata. Yang artinya, besar kecepatan rata-rata tidak bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa, selama misalkan selang waktu 3 jam, berarti si benda selama 3 jam straight itu bergerak dengan kecepatan sekian gitu. Itu kecepatan rata-rata. Untuk menyatakan kecepatan sesaat atau kecepatan exactly pada waktu saat tertentu, kita harus menggunakan definisi turunan. Kita harus menggunakan turunan dy per dx gitu, atau dx per dt, dx per dt, atau dy per dt, atau dz per dt gitu. Pokoknya kita menggunakan turunan. Atau kita dalam hal ini menggunakan limit ya. Limit atau turunan sebetulnya berkorelasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, katakanlah kita tahu bahwa V, kecepatan rata-rata, adalah delta R, besarnya perpindahan, dibagi dengan delta T. Ini sudah kita pelajari ya. Kita sudah pelajari. Tapi kan Anda bisa tahu bahwa perpindahan itu bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, bisa di sumbu Z. Gitu ya. Maka kalau kita mengukur kecepatan rata-rata di sumbu X, maka nanti ada delta X per delta T, kemudian ada delta Y perpindahan
di sumbu Y bagi dengan waktunya, dan delta Z per delta T, di mana perpindahan di sumbu Z dibagi dengan waktunya. Nah, itu kalau misalkan kita tinjau hanya di salah satu dimensi, entah di sumbu X atau di sumbu Y atau sumbu Z. Kadang-kadang si benda itu, bukan kadang-kadang, malah seringnya itu benda bergerak tuh di 2 dimensi atau 3 dimensi. Artinya dalam satu gerakan ada bisa menghasilkan 3 persamaan kecepatan rata-rata, atau 2 atau 3, minimal 2. Kalau misalkan di 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti menghasilkan 3 kecepatan rata-rata. Bagaimana cara kita menyatakannya dalam bentuk vektor? Ya berarti kita tinggal tambahkan aja. Karena misalkan ada 3 komponen vektor kecepatan, ada di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kita nyatakan aja dalam vektor satuan. Maka persamaan kecepatan rata-rata untuk sistem tersebut yang bergerak secara 3 dimensi itu kita nyatakan sebagai vektor V, kecepatan rata-rata, sama dengan vektor kecepatan di sumbu X tersebut, I, ditambah dengan vektor kecepatan di sumbu Y kalikan dengan J, ditambah dengan vektor kecepatan tersebut di sumbu Z dikalikan dengan K. Dan untuk menyatakan besarnya kecepatan rata-rata, Anda sudah bisa mengetahuinya dengan cara Anda mengkuadratkan masing-masing komponen, kemudian ditambahkan dan diakarkan. Ini cukup sama dengan rumus yang ini gitu ya, delta R juga gitu ya. Karena delta R ini karena kebetulan aja di 2 dimensi, jadinya delta X tambah delta Y. Tapi kalau misalnya 3 dimensi berarti delta X tambah delta Y tambah delta Z. Dan juga sama untuk mengukur arah kecepatan rata-rata tersebut, kita pakai tan theta sama dengan VY per Vx, sama dengan yang ini ya. Tapi karena ini kita mengukur arah perpindahan, maka kita pakai delta Y per delta X. Gitu. Dan untuk mencari nilai tetanya kita pakai inverse arkes tangen dari VY per Vx. Nah, kemudian tadi kita ini untuk kecepatan rata-rata. Bagaimana dengan kecepatan sesaat? Itu artinya kita misalkan ya, kita ingin mengukur exactly benar-benar pada saat waktu exact tertentu, kita mau mencari nilai terbesarnya, nilai kecepatannya pada waktu tertentu, misalkan pada T sama dengan 1, T sama dengan 2, maka kita harus menggunakan limit. Kita tahu bahwa V untuk kecepatan sesaat itu adalah limit dari delta T menuju 0 dari delta R per delta T. Atau yaitu sama saja dengan turunan yaitu. Jadi dr per dt. Jadi si fungsi R itu kita turunkan terhadap waktu dan kita akan mendapatkan kecepatan terhadap waktu gitu ya. V sebagai fungsi waktu. Ini ingat ya bahwa dr per dt ini sama dengan delta Y per delta T ataupun dr per dt, delta R per delta T. Tapi ini dalam bentuk yang lebih umum gitu. Kita menggunakan kalkulus untuk biasanya delta R per delta T ini kalau misalkan kita mendapatkan fungsi-fungsi yang sulit yang kita mau coba cari kecepatannya gitu. Jadi kalau misalkan fungsi R-nya ini kita dapatkan fungsi yang kuartik ataupun berpolinom pangkat 4, itu kan kita susah untuk mencari kecepatannya. Ingat ya bahwa kecepatan itu sama saja dengan kemiringan dari grafik posisi terhadap waktu. Itu yang harus diingat. Kalau misalkan pada grafik posisi terhadap waktu yang linier gitu, maka kita akan mudah untuk mendapatkan kecepatannya. Tapi bagaimana dengan fungsi-fungsi yang kuartik ataupun kuadratik? Maka kita harus menggunakan turunan, ya. Intinya seperti itu, gitu. Makanya bisa dapat definisi dr per dt seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, bisa juga di sumbu Z. Dan bisa jadi di setiap sumbu itu punya persamaan posisinya masing-masing tergantung terhadap waktu. Maka nanti akan ada persamaan. Kalau untuk mencari Vx berarti ya dx per dt gitu kan ya. Untuk fungsi x gitu ya kan. Untuk fungsi posisi di x. Kemudian untuk Vy ada dy per dt. Nah, dan untuk Vz adalah dz per dt. Disesuaikan saja dengan sumbunya. Nah, tapi ada juga yang dia itu bisa bergerak di 3 dimensi. Kembali lagi seperti tadi ya, seperti kecepatan yang ini. Gitu. Bisa juga untuk di 3 dimensi. Maka untuk menyatakan besarnya V,
pada sistem tersebut, pada sistem 3 dimensi, maka kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan. Maka untuk di sumbu X kita pakai Vx itu adalah tadi dx per dt, di sumbu Y itu Vy-nya itu adalah dy per dt, maka dy per dt J ditambah dengan di sumbu Z, Vz kali K. Nah, karena di sini Vz-nya adalah dz per dt, maka kita masukkan dz per dt K. Maka ini kan betul-betul berasal dari sini, Vxi tambah Vy J ditambah Vz K. Dan besarnya itu ya sama saja dengan yang tadi gitu ya. Jadi Vx kuadrat tambah V kuadrat tambah Vz kuadrat. Dengan arah kecepatan saatnya sama, arc tangan V per Vx. Gitu. Itu untuk mencari nilai tetanya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita punya fungsi Vx. Kemudian Vx ini adalah kemudian Vx ini kita mau disuruh mencari kedudukannya. Bagaimana cara kita menentukan kedudukan dari suatu benda jika kita diketahui fungsi kecepatannya. Nah, Anda harus tahu gitu bahwa ya kita sudah belajar, saya sudah ajarkan di kinematika bahwasanya kalau kita punya fungsi posisi bergantung terhadap waktu, kita bisa mencari kecepatannya, fungsi kecepatannya kalau kita turunkan. Jadi ini kita turunkan dr per dt, maka ini kalau kita turunkan, maka kita akan dapatkan fungsi kecepatan. Tapi kemudian kalau misalkan kita turunkan fungsi kecepatan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan apa? Kita dapatkan fungsi percepatan. Betul tidak? Nah, bagaimana kalau misalkan Anda punya fungsi kecepatan, kemudian disuruh mencari fungsi posisi. Nah, ini kan sebetulnya kayak kita memproses kembali, ya. Kita menginverskan fungsi V ini, ya. Kita menginverskan fungsi V ini dari yang sebelumnya kita punya fungsi V, kita membalikan ke fungsi R. Nah, kalau misalkan untuk mendapatkan fungsi R ke fungsi V, kita menggunakan namanya turunan. Ini namanya turunan. Tapi kalau misalkan kita membalikan fungsi V ke fungsi R, ini kita pakai namanya integral. Jadi ini kita pakai integral. Jadi integral itu adalah anti turunan. Jadi membalikan fungsi yang sebelumnya kita turunkan. Jadi anti turunan itu membalikan fungsi yang sudah diturunkan. Gitu sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalkan vektor V kita punya fungsi kecepatan V itu kan apa? dx per dt. Ini kita ambil di sumbu X ya. Karena Vx itu adalah dx per dt, maka kita bisa secara aljabar ya. Ini kita bisa pindah ruas menjadi Vx dt sama dengan dx. Kemudian ini kita pasang integral di kedua ruas. Jadi ini kita integralkan ya. Nah, kemudian karena kita integralkan gitu kan ya. Nah, karena kita pasang integral, aturannya ya, ini memang aturan integralnya ini memang harus Anda pelajari ya. Jadi aturan integral Anda harus ingat beberapa ini ya. Ini yang penting dalam fungsi fisika ya. Yang pertama, kemudian kalau misalkan ada integral dari dx, maka kita akan menghasilkannya x ditambah dengan c. C ini adalah konstanta gitu ya. Yang kita tidak ketahui gitu ya. Yang kedua ada integral dari, atau saya buat aja ya terpisah. Ini saya harus kasih dulu sebelum saya ajarkan fungsi-fungsi aturan-aturan dasar dari integral. Saya buat new slide. Nah, jadi di sini saya hapus. Nah,
Kalau misalkan kita lihat di sini, aturan dasar integral. Ya. Jadi kalau misalkan ada integral dari dx, maka ini menghasilkannya x ditambah dengan c. Nah, nanti c-nya akan saya jelaskan kenapa ada c. C itu konstanta gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada integral dari x pangkat n, maka integralnya dari dx gitu ya. Ini kita ambil sebagai turunan integralnya adalah x n tambah 1, x pangkat n plus 1 seper n plus 1. Ini seper n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Pasti kalau integral tuh kalau di hasilnya pasti selalu ada c. Tapi oke, nantilah. Yang ketiga, kalau misalkan ada integral dari x pangkat n ditambahkan dengan x1 pangkat n ditambahkan dengan x2 pangkat n, maka ini dx gitu ya. Ini sama dengan seper n plus 1 x1 pangkat n plus 1 ditambah dengan, atau saya sederhanakan seperti ini. Ini sama saja dengan integralnya dibagikan kedua ruas gitu ya. Jadi integral dari x1 pangkat n dx ditambahkan dengan integral x2 pangkat n dx. Nah, ini kita bisa pakai aturan yang kedua. Maka dari aturan kedua kita dapatkan seper n plus 1 x1 pangkat n plus 1 ditambahkan dengan seper n plus 1 x pangkat 2 n plus 1 pangkat n plus 1. Ini dari gunakan aturan yang kedua. Nah, itu adalah aturan dasar yang sebetulnya harus Anda ketahui ya, seperti itu. Ini adalah bentuk dasar dari integral. Nah, jadi konsep dasarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa dapatkan fungsi v terhadap kita punya fungsi v, kemudian kita dapatkan fungsi r, kemudian kita ingin mencari fungsi r, maka kita integralkan. Karena kita tahu bahwa Vx adalah dx per dt, maka nanti kita bisa pakai jadi ini dx sama dengan Vx sama dengan Vx dt gitu kan ya. Kemudian ini kita integralkan. Nah, kita integralkan. Nah, ini yang di sini nih, ini yang namanya batas. Maksudnya batas itu apa? Jadi kita batas itu kayak kita tuh mau mencari kecepatan dari mana ke mana gitu. Nah, batasnya itu tergantung apa? Jadi batasnya itu tergantung variabelnya itu apa di sini. Gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sini, ini kan dx gitu kan ya. Ini kan dx. Karena dia itu x variabelnya, maka nanti batasnya adalah x. X itu menyatakan apa? X itu menyatakan posisi. Kita mau mencari integral atau fungsi kecepatan dari posisi dia awal ke posisi dia untuk sembarang x, karena kita mau mencari fungsi umum gitu. Nah, karena x0 ini biasanya 0, posisi awalnya tuh 0, maka di sini integralnya ini bisa kita ubah menjadi batasnya 0 ke x dari dx sama dengan integral nih. Nah, kemudian yang di kanan ini, kenapa ini 0 terus ke t? Karena di sini kan Vx dt gitu kan ya. Nah, Vx ini biasanya dia dinyatakan dalam fungsi. Fungsinya itu biasanya Vx-nya itu katakanlah 3t kuadrat plus 5t plus 7. Nah, nanti terus dimasukkan ke sini. Nah, makanya di sini batasnya pakainya t, bukan bukan v0 ke v gitu. Tapi ini dari waktunya itu 0 sampai dia waktunya tuh t. Dari Vx dt.
Nah, makanya seperti ini gitu. Nah, makanya nanti seperti ini X. Nah, ini karena tadi ya pakai integral untuk aturan yang pertama, X sama dengan X0 plus integral dari 0 ke T Vx dt. Ini untuk sumbu X. Ini untuk yang sumbu X gitu ya. Dan ini untuk sumbu Y sebenarnya sama aja. Nah, ini adalah sumbu Y. Nah, dan sumbu Z dapat diperoleh dengan cara yang sama. Nah, jadi ini kalau ini nih disebut sebagai integral tak tentu. Kenapa integral tak tentu? Ini disebut sebagai integral tak tentu karena tidak ada batasnya. Kita nggak tahu mau cari dari mana ke mana. Nah, kalau misalkan di fisika biasanya ada batasnya. Batasnya itu misalkan dari x0 sampai x, dari misalkan x pangkat n, maka kan ini menjadi integralnya itu kan jadi apa tadi? Jadinya seper n plus 1 x n plus 1, tapi batasnya dari x0 ke x. Maka batasnya kita masukkan ke dalam si persamaan ini yang sudah diintegralkan. Yang x-nya duluan. Yang x duluan jadinya seper n plus 1 dikali x pangkat, karena di sini x gitu ya, kita substitusikan ke dalam x ini, jadinya tetap x kan, x n plus 1. Nah, kemudian dikurang. Jadi ini yang pentingnya ya, dikurang gitu. Dikurang dengan seper n plus 1 lagi. Nah, kemudian masukkan batasnya x ini menjadi x0 karena batas bawahnya adalah x0. Jadi x0 n plus 1. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Kalau misalkan dia ada batasnya gitu. Oke, ini yang harus Anda ketahui gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang di sumbu Y, dan di sumbu Z Anda bisa peroleh hal yang sama. Gitu. Dan ini sebetulnya belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena di sini tidak diketahui fungsi posisinya seperti apa. Fungsi kecepatannya seperti apa. Nanti akan saya berikan contohnya. Ini aturan dasarnya Anda bisa simpan gitu kan ya. Nah, kemudian ada vektor percepatan, ini juga sama ya, sepertinya saya akan cepat lah ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, ada percepatan rata-rata. Dengan percepatan rata-rata itu ada di sumbu X, ada sumbu Y, sumbu Z. Ini sebenarnya sama aja ya, kayak yang vektor posisi dan vektor kecepatan. Nah, dari sumbu X, delta Vx per delta T, delta Vy per delta T, dan delta Vz per delta T. Kemudian nanti akan dapatkan AX, AY, dan AZ. Gitu kan ya, karena untuk menyatakannya untuk di 3 dimensi, dan besarnya adalah AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat diakarkan, dan tetanya juga sama, AY per AX. Dan sama kalau misalkan Anda disuruh menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Jadi kalau misalkan Anda punya fungsi percepatan, kemudian Anda disuruh menentukan vektor kecepatannya, fungsi kecepatannya, Anda bisa gunakan aturan yang ini. Ini sebenarnya mirip-mirip kan dengan yang tadi. Tetapi di sini kan, kalau ini kan dari VT menuju RT, kalau ini dari AT menuju VT. Nah, karena kita tahu bahwa AX, ini kita ambil sumbu X-nya. Di sumbu X itu kan turunan daripada fungsi kecepatan di sumbu X dibagi dengan waktu, kemudian ini bisa kita pindah ruas seperti ini, dan kemudian bisa kita integralkan kedua ruas, kita pasang batas. Ini dari V0 ya, karena kan di sini yang di dalam V-nya ini, yang dalam dV-nya ini adalah V gitu ya. Yang di dalam D-nya itu adalah si V. Yang sebelahnya D-nya itu adalah V. Maka batasnya adalah dari V0 menuju ke V. Gitu. Nah, ingat ya, ini aturan yang tadi. Nah, aturan yang tadi ya. Aturan yang tadi. Nah, ini penurunannya. Karenanya dVx dari batasnya V0 ke Vx, maka kan tadi ya, kalau dari yang tadi saya sudah ajarkan yang di aturan dasar integral yang keempat, karena ini ada batasnya ya. Ini kan kalau dVx integral dari batasnya hiraukan dulu. Integral dari dVx, berarti kan d-nya hilang. Berarti tinggal Vx dengan batasnya itu adalah V0 ke V, gitu kan ya. Ini sama dengan integral dari 0 sampai T dari AX dt. Nah, ini ya, karena ini Vx,
Nah, batasnya kan V0 ke V gitu kan ya. Berarti kan ini batasnya kalau kita masukin jadi gimana? Yang atasnya dulu ya. Jadi Vx tetap Vx gitu kan ya. Ya. Kemudian V0. V0-nya ini di sumbu apa? Sumbu X. Maka ini dikurangi dengan V0 dari X gitu. Bisa juga sih ya. Jadi sebetulnya Vx dikurangi dengan V0x. Vx ini menunjukkan kecepatan benda di sembarang waktu di sumbu X. Jadi Vx dikurangi V0x sama dengan integral dari 0 sampai T AX dt. Maka nanti didapatkan ini. Pindah ruas jadinya Vx sama dengan V0x ditambah integral dari 0 sampai T AX dt ya. Ingat untuk yang di kanan, walaupun di sini A gitu kan ya. Walaupun di sini A, tetap kan yang di sininya nih, apa? Yang di dalam kurungnya itu apa? dt. T gitu, fungsi T, maka batasnya itu adalah dengan menggunakan variabel T, 0 sampai T gitu. Sama seperti yang tadi gitu, walaupun di sini Vx, maka tapi karena D-nya itu adalah dt, maka ini dari 0 sampai T, pakainya T gitu. Oke, dan ini kita akan dapatkan seperti ini dan di sumbu Z juga sama seperti itu. Nah, ini contoh soalnya gitu ya. Jadi contoh soalnya coba ya kita kerjakan secara bersama-sama. Kita ambil blank ya, kita ambil blank. Nah, kalau misalkan kita ambil soal ini gitu kan ya, gimana kalau misalkan ada soal seperti ini gitu kan ya, pada suatu benda berada pada ini ya. Nah, pada posisi dari suatu benda pada R1 R1 sama dengan 4T plus 3I tambah 4J dan R2-nya adalah 2T pangkat 3 J meter. Ini satuannya meter. Nah, tentukan persamaan vektor perpindahan dan besar perpindahan benda jika T sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita ditanya persamaan vektor perpindahan. Berarti persamaan vektor perpindahan kita jawab gitu ya, persamaan vektor perpindahan, berarti kita ditanya delta R-nya. Kalau kita ditanya persamaan vektor perpindahan, kita ditanya bentuk umum. Bentuk umum vektor perpindahannya itu, karena di sini bergantung pada waktu ya, karena kita lihat sini bergantung pada waktu, dia tergantung pada T, maka di sini bergantung pada waktu. Nah, berarti delta R-nya ini sama dengan, kita tahu bahwa delta R adalah R2 dikurangi R1, benar nggak? Vektor R2 dikurangi dengan vektor R1. Gitu ya, karena R2-nya adalah 2T pangkat 3 di J, maka kalau kita susun secara kolom, maka di vektor di sumbu X-nya yaitu I-nya kan 0, karena nggak ada nih, nggak ada I-nya. Berarti di sini 0, J-nya adalah 2T pangkat 3. Ya, dikurangi dengan vektor R1-nya adalah 4T plus 3 di sumbu X, 4T plus 3, dan kemudian di J di sumbu Y adalah 4. Maka vektor posisinya adalah minus 4T minus 3, dan ini adalah menjadi 2T pangkat 3 dikurangi dengan 4. Ini adalah vektor, persamaan vektor posisinya. Atau kalau dinyatakan dalam vektor satuan, biasanya dinyatakan dalam vektor satuan, delta R-nya adalah minus 4T min 3 I ditambah dengan 2T pangkat 3 minus 4J meter. Ini bergantung terhadap waktu ya. Kita tuliskan seperti ini. Ini berarti persamaan vektor perpindahannya. Ditanya, ini yang A-nya. Kemudian yang B-nya, yang ditanya adalah besar perpindahan benda jika T-nya sama dengan 2. Berarti kita tanya, yang ditanya adalah delta R pada saat T-nya 2. Berarti kita tuliskan delta R pada saat T-nya itu adalah 2 di sini.
Berarti kita masukkan nilai 2 ke dalam persamaan vektor perpindahan yang kita sudah susun. Maka ini menjadi minus 4 kalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 ya. Sini kita hapus. Nah, oke. Oke, kita masukkan sini berarti minus 4 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 3 untuk di J, untuk di I, ditambah dengan 2 dikalikan dengan berapa nih? T-nya berapa tadi? 2, pangkatkan dengan 3, dikurangi dengan 4. Jadi lihat persamaan yang di sini ya. Ini untuk yang di sumbu J. Berarti delta R di 2 ini sama dengan minus 4 kali 2 minus 8 dikurangi 3 adalah minus 11. Jadi minus 11 I tambah dengan 2 kali 8. 2, 4, 8. 8 kali 2, 16. 16 kurang 4, 12. 16 kurang 4, 12. Jadi 12 untuk di arah J. Maka ini adalah vektornya dalam bentuk vektor, yaitu minus 11 I ditambah 12 J. Berarti delta R besarnya untuk di T sama dengan 2. Ini adalah akar dari minus 11 di kuadrat tambah 12 di kuadrat. Yang hasilnya adalah akar dari 265. Dan Anda bisa mencari ini di kalkulator dalam satuan meter. Nah, jadi ini caranya ya. Dan Anda bisa lihat bahwa ini caranya benar. Minus 4T min 3 ditambah 2T pangkat 3 dikurang 4 untuk di sumbu J. Dan delta R-nya adalah minus 11 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita benar ya, ini cara pengerjaannya yang benar. Jadi ini sama saja sebetulnya metodenya. Oke. Apa lagi ya? Kemudian bagaimana kalau misalkan ditanyakan dari persamaan ini ya, kemudian kalau misalkan ditanya dari persamaan ini bagaimanakah vektor kecepatannya? Ya, kita tahu bahwa persamaan delta R-nya ya, oke. Oke, ini persamaan perpindahannya ya. Kita tahu ini persamaan vektor perpindahannya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ditanya bagaimana fungsi kecepatannya, vektor kecepatannya gitu. Nah, kita ingat bahwa V, vektor kecepatan V itu adalah turunan daripada fungsi posisi dari suatu benda. Gitu ya. Jadi dr per dt. Nah, dr per dt. Nah, biasanya kalau dalam perhitungan delta R ini sama dengan R. Jadi memang biasanya R yang dimaksud itu kalau misalkan dalam perhitungan R-nya ini sebagai perpindahan. Ataupun juga sama dengan posisi suatu benda gitu ya. Jadi memang biasanya delta R ini disamakan dengan si R gitu ya. Jadi walaupun bisa dinyatakan dalam dr per dt, bisa juga sebagai d delta R per dt gitu. Tapi memang biasanya penulisannya lebih sering yang dr per dt. Tapi sebenarnya delta R itu juga sama aja gitu. Jadi intinya persamaan yang diturunkan pada saat mau mencari vektor posisi adalah persamaan yang menunjukkan posisi dari benda tersebut. Even though walaupun di sini adalah perpindahan gitu loh, tapi tetap aja
bisa untuk menyatakan kecepatan dari suatu benda. Nah, karena di sini dr per dt, maka karena di sini ada di sumbu X dan ada di sumbu Z, ya, karena dia bekerja di sumbu X dan ada di sumbu Z, maka kita bagi menjadi dua. Ada Vx gitu ya, V di sumbu X yang adalah dx per dt, dan kita juga punya Vy yang itu adalah dy per dt. Nah, Vx ini berarti dt dari fungsi yang X, yang X itu yang mana? Minus 4T min 3. Jadi minus 4T minus 3. Ini kita turunkan. Berarti Vx ini sama dengan saya akan turunkan dan saya akan lewatkan bagaimana penurunannya ya. Maksudnya aturan turunannya ya, karena saya anggap Anda sudah mengerti lah ya. Karena saya sudah ajarkan, Anda bisa saksikan penurunan bagaimana cara menurunkan ini di video saya yang sebelumnya, di video saya yang di kinematika, atau kalau misalkan saya ulang deh ya, aturan turunan. Kalau misalkan ada d dt dari t pangkat n, ini sama saja dengan n t n min 1. Jadi kalau misalkan di sini dan kalau misalkan ada d dt dari T1 pangkat N ditambah T2 pangkat Y, T2 dari Q, di mana N dan Q adalah bilangan konstanta, maka ini menjadi N T1 pangkat N min 1 ditambah dengan Q T2 pangkat Q min 1. Jadi itu aturannya. Maka ini menjadi minus 4, T-nya pangkat 1 kalikan dengan 1, turun. Ini kan depan 1 gitu. Dan kemudian saya lupa ya, yang ketiga, ddt dari konstanta adalah 0. Gitu ya. Dan ini karena konstanta, maka dia menjadi 0, ditambah dengan 0. Maka V di sumbu X itu adalah minus 4. Gitu ya. Minus 4 meter per sekon. Kemudian di sumbu Y, Vy, ini berarti Vx-nya. Kemudian di Vy, maka ini ddt dari Y. Y ini adalah 2T pangkat 3 dikurangi dengan 4. Maka Vy ini menjadi, saya akan turunkan menjadi 6T kuadrat, 4-nya hilang. Maka Vy ini menjadi 6T kuadrat minus meter per sekon. Ini untuk besarnya ya, Vx dan Vy. Maka vektor persamaan kecepatannya ya, persamaan kecepatannya terhadap waktu itu adalah Vx I tambah Vy J. Maka V sebagai fungsi waktu adalah Vx yaitu minus 4I ditambah dengan 6T kuadrat untuk di sumbu Y, yaitu berarti J. Itu adalah fungsi posisinya. Seperti itu. Ini fungsi kecepatannya. Ya, dan ini adalah penurunannya ya, sama ya. Jadi itulah cara kita untuk mendapatkan fungsi kecepatan dari fungsi posisi. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, ini soal berikutnya gitu ya. Saya akan blankkan, kita ambil soal blank, kita akan bahas bersama-sama. Nah, misalkan kita punya persamaan kecepatan sebuah partikel adalah V, di mana V itu adalah Vxi
ditambahkan dengan VYJ meter per sekon dengan Vx-nya adalah 2T meter per sekon dan Vy-nya adalah 1 plus 3T kuadrat meter per sekon. Tentukan percepatan dalam selang waktu T sampai dengan 0 sampai T sama dengan 2. Kemudian persamaan umum vektor perpindahan sebagai fungsi waktu. Gitu ya. Nah, baik. Bentar saya lihat dulu. Oke. Di sini kita lihat ya. Di sini yang ditanya, kita nyatakan dulu bagaimana ya. Yang pertama, kita nyatakan dulu bagaimana vektor, jangan kita jawab dulu. Kita nyatakan dulu bagaimana vektor kecepatannya. Jadi kita tahu bahwa V itu adalah Vxi tambah dengan Vyj meter per sekon ini sebagai fungsi waktu. Maka kita masukkan nilai-nilai Vx dan Vy-nya, maka Vx-nya menjadi 2Ti tambah dengan Vy-nya adalah 1 plus 3T kuadrat J meter per sekon. Ini adalah Vt-nya. Nah, kemudian ditanyakan percepatan dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Berarti kita harus mencari persamaan vektor percepatannya. Maka kita turunkan ya. Kita tahu bahwa A ini sama dengan dV per dt. Benar ya? Berarti dV per dt, maka ddt dari 2T ini untuk di I ditambah dengan ddt dari 1 plus 3T kuadrat ini untuk disumbu Y, berarti J meter per sekon. Maka kita turunkan ini menjadi 2I, saya akan lewatkan lah ya aturan turunannya. ddt dari 1 plus 3T kuadrat berarti ini 6TJ, benar gak? 6TJ ya gitu. Berarti ini A-nya. Maka persamaan percepatannya sebagai fungsi waktu adalah 2I ditambah 2I tambah 6TJ. Ini persamaan percepatannya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang A, percepatan dalam selang waktu T0 sampai dengan T2. Berarti kita harus cari pada saat T0 berapa percepatannya dan T2 ini berapa. Berarti percepatannya pada saat A0 ini kan berarti 2I tambah 6 kali 0J. Berarti A0-nya adalah 2I saja. 6, itu kan 0J, berarti 0. Berarti 2I. Gitu kan ya. Kemudian pada saat di T sama dengan 2, berarti A2, ini berarti 2I tambah 6 kali 2J. Berarti A2 ini sama dengan 2I ditambah 12J. Berarti percepatan dalam selang waktu T0 sampai dengan T2, sampai T2 berarti kan delta A-nya. Karena ditanya percepatan. Gitu, selang percepatannya. Kalau misalkan dalam selang waktu T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan 2, berarti yang ditanya selang percepatan dari A2 sampai A0. Berarti kan di sini A2 dikurangi dengan A pada saat 0. Karena kita mau mencari dari 2 sampai 0. Berarti A2 kurang A0. Berarti delta A-nya ini sama dengan A2-nya adalah 2. 12 dikurangi dengan A0-nya 2. Dan ini adalah 0. Berarti di sini adalah 0 per 0, 12. Maka delta A-nya seperti ini atau 0
I tambah 12J. Atau bisa juga dinyatakan hanya 12J. Maka kalau kita mau menyatakan besarnya delta A-nya, ini adalah akar dari 0 dikuadrat ditambah 12 kuadrat. Yang sama saja dengan 12 kuadrat, yaitu 12 berarti. 12 meter per sekon kuadrat. Ini adalah besarnya perpindahan. 12 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya selanjutnya, persamaan umumnya saya tuliskan dulu fungsi posisinya, fungsi percepatannya itu adalah 2I ditambah 6TJ. Nah, yang ditanya adalah kemudian pada bagian B yang ditanya adalah vektor posisinya bagaimana. Nah, Anda tahu bahwa persamaan AT ini adalah penurunan dari vektor posisi terhadap dt, gitu kan ya, dv dt, gitu kan ya, bahwa A adalah dv per dt. Berarti kita bisa pindah ruas dong, dt-nya ke ruas kiri. Berarti menjadi dv sebagai fungsi t ini sama dengan A sebagai fungsi t dt. Kita bisa pasang integral. Ini integral dari t-nya, berarti v-nya dari v0 ke v. Kemudian ini dari 0 sampai t, gitu kan ya. Nah, ini berarti v-nya hilang. Berarti vt dari v0 ke v. Ini sama dengan integral dari 0 sampai t. Nah, at-nya itu kan apa? 2i plus 6t. Berarti kita masukkan 2i plus 6t j dt gitu. Nah, biasanya kalau misalkan di sini kita anggap bahwa kalau di fisika biasanya V0-nya ini kita anggap 0. Biasanya. Kalau misalkan tidak dikasih informasi di soal, biasanya V0-nya 0. Berarti batasnya ini dari V0 dari VT ya dari 0 menuju V gitu, dari integral 0 sampai T dari 2I tambah 6T J dt. Nah, kemudian bagaimana nih? Nah, kemudian ini kita bisa ini integralnya saya lupa pasang. 0 sampai T. Itu kan ya. Nah, di sini berarti ya karena ini 0 sampai V gitu kan ya, berarti ya tersisa V doang kan. Ya kan? V doang. Kalau 0 kan kita masukkan batasnya jadinya 0, tetap 0. Berarti ini V gitu, berarti tetap V gitu. Berarti V sebagai fungsi waktu gitu kan ya. Sebagai fungsi waktu. Karena VT-nya kan, karena di sini VT, kemudian batasnya V, maka dia tetap V. Kecuali kalau misalkan dia V0, jadi V0, misalkan di sini V0 sampai V, berarti V0, berarti V min V0 gitu. VT min V0 gitu. Nah, di sini karena nggak ada batasnya yang bawahnya ini 0 gitu, maka ya udah habis, tinggal cuman si VT-nya aja. Jadi berarti VT kita fokus ke integral yang di kanan, berarti 0 sampai T 2i plus 6t j dt. Berarti V sebagai fungsi T ini adalah I sama J-nya nggak usah nggak usah dihiraukan. Nah, fokus kepada yang di sini. Nah, ini kan bisa kita bagi ya menjadi integral 0 sampai T 2i dt ditambah dengan integral dari 0 sampai T dari 6t j dt. Nah, I sama J-nya nggak usah dipengaruhi, nggak usah dihiraukan, berarti ini menjadi 2I
Nah, ini kan sebelumnya nggak ada variabelnya ya. Maka kalau misalkan ada jadi variabelnya kan kalau misalkan ada T-nya ini kan berarti T pangkat 0. Masih kalau misalkan kita gunain aturan yang di integral yang tadi, maka ini menjadi ada ininya, ada variabelnya. Yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Jadi kalau misalkan konstanta diintegralkan, maka dia jadi ada konstantanya, berpangkatkan 1. Jadi 2T ditambah dengan C, dengan batasnya adalah 0 sampai T. Gitu ya. Ingat ya, bahwa kalau misalkan sesuatu kita integralkan, pasti dia ada C-nya. Ditambah dengan, ini berarti 6T. 6T pangkat 1, gitu kan, 6T pangkat 1. Nah, 6-nya hiraukan. Nah, terus ini kan T pangkat 1. Jadi sebelumnya T pangkat 1, nah, kan kalau dari aturannya, jadinya seper N-nya itu pangkatnya, N-nya kan pangkat 1. Jadi 1 ditambahkan dengan 1, T pangkat 1 ditambahin dengan 1 juga. Ini ditambah dengan C. Dengan batasnya 0 sampai T. Itu kan ya. Berarti V sebagai fungsi waktu adalah 2T. Karena ini 0, jadi 2T ditambahkan dengan C. Dan ditambahkan dengan 6 kali setengah kali T kuadrat tambahkan dengan C. Karena ini batasnya 0, ini sampai T gitu. Kalau misalkan itu T juga gitu kan. Tetap sama. Jadi di sini V sebagai fungsi T ini adalah 2T tambahkan dengan C ditambah 3T kuadrat plus C. Nah, berarti V sebagai T ini sama dengan 2T ditambah 3T kuadrat. Jadi ini 3T kuadrat tambah dengan C ditambah C, bukan 2C ya. Karena C ini konstanta, kalau konstanta ditambahin dengan konstanta, maka dia akan menghasilkan konstanta baru. Kita sebutnya sebagai C2. Nah, biasanya C dalam fisika itu kan biasanya kalau misalkan V ini kan ada kecepatan awalnya ya. Biasanya C ini ditambahkan sebagai kecepatan awal. Direpresentasikan sebagai kecepatan awal daripada si sistem, daripada si persamaan. Tapi karena biasanya kita anggap tidak ada, kalau misalkan di soal dianggap tidak ada kecepatan awal, maka V0-nya ini kita anggap sebagai 0. Seperti yang tadi ya. Kita anggap V0-nya itu berawal dari 0. Ya, kita konsisten. Kalau misalkan V0-nya 0, maka di sini juga nanti V0-nya 0. Jadi biasanya C ini merepresentasikan kecepatan awal, atau kalau misalkan nanti di persamaan posisi itu biasanya ada di persamaan posisi itu adalah posisi awal, tapi biasanya kita abaikan kalau misalkan di soal itu tidak diberikan. Jadi berarti V sebagai fungsi T adalah 2T plus 3T kuadrat. Ini VT-nya. Ya, ini VT-nya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah persamaan posisi. Persamaan posisi ya. Benar ya, persamaan umum vektor perpindahan atau posisi sama lah. Berarti di sini kita dapatkan vektor V-nya adalah 2T plus 3, ada I-nya ya. 2T I ditambah 3T kuadrat J meter per sekon. Benar gak? Ya, benar. Ini jangan lupa ya, ada I-nya ya, saya lupa. Jadi di sini ada I-nya. I, ini ada J-nya. Ada J. Nah, di C itu nggak ada yang namanya I atau J. Dia tetap karena konstanta ya konstanta gitu. Jadi I, di sini J. Berarti ini jadinya 2T plus, jadi saya harus tulis ulang nih. Ya, saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang aja. Nah, karena di sini kita tulis ulang. Nah, karena di sini ini jadinya 2T I tambah C tambah ini 3T kuadrat J tambah dengan C, maka VT-nya adalah
3T kuadrat plus 2T plus C2. C2 ini merepresentasikan V0, karena V0-nya 0, maka ini hilang. Maka tinggal ini J, ini I. Maka VT-nya adalah 2T I ditambah 3T kuadrat J. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu bahwa vektor kecepatannya adalah seperti ini. Berarti vektor posisinya ya karena VT didapat dari dr per dt, maka kita pindah ruas. Jadi dr sama dengan VT dt. Kita integralkan ini R0, ini R gitu ya, karena ini dalamnya R. Kemudian ini menjadi R, karena R0 kita anggap sama dengan 0, maka ini tinggal R doang, R sebagai fungsi waktu ya. Ini sama dengan 0, ini sampai T ya, seperti biasa kalau di ruas kanan sepertinya memang biasanya begitu, karena ini variabelnya T. Maka 0 sampai T dari 2T I ditambah 3T kuadrat J dari dt. Berarti RT ini sama dengan integral dari 0 sampai T dari 2T I dt ditambah integral dari 0 sampai T 3T kuadrat J dt, pasang integral sederhana, maka ini menjadi T kuadrat I kali tambah dengan C ya. Batasnya 0 sampai T ya. 0 sampai T. Kemudian ditambah dengan 3T kuadrat berarti menjadi T pangkat 3 ya. Jadi T pangkat 3 J tambah dengan C. Ini batasnya dari 0 sampai T juga. Ya. Kemudian Kemudian karena ini batasnya dari 0 sampai T, kalau kita masukkan ke dalam ya sama aja, tetap seperti ini. Jadi R sebagai fungsi T ini menjadi T kuadrat I ditambah dengan T pangkat 3 J tambah dengan ini C2. Nah, kalau C2 karena ini persamaan posisi, dia merepresentasikan merepresentasikan posisi awal. Nah, kalau misalnya tidak disebutkan, berarti posisi awalnya ini adalah sama dengan 0. Maka menjadi R sebagai fungsi T, ini adalah T kuadrat I ditambah T pangkat 3 J meter. Berarti inilah fungsi posisinya. Seperti itu. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sini, dan memang benar, yang kita dapatkan adalah seperti ini. T kuadrat I ditambah T pangkat 3 plus T. Bentar. Saya cek dulu. 1 plus 3T kuadrat. Apakah ada yang salah? Takutnya saya ada salah nih. Saya takut ada yang keliru. 1 plus 3T kuadrat. 1 plus 3. Oke. 6T bla 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 bla. Nah. Oh, mohon maaf, saya ada yang terlupa. Ya, saya ada yang terlupa. Ya. Saya ada yang terlupa gitu kan ya. Nah, sebetulnya jadi saya jadi malu nih ya. Jadi ada proses yang terlewat di sini ya. Jadi kita tahu bahwa VT ini kita sudah ketahui ya sebetulnya di awal ya. Persamaan fungsi kecepatannya itu adalah di sini fungsi percepatannya di sini adalah fungsi kecepatannya adalah sudah diketahui 2T plus 1 plus 3T kuadrat. Yang mana
inilah yang tadi kita dapatkan. Yang kita dapatkan 2T plus 3T kuadrat gitu kan ya. Nah, di sini ya, kenapa salahnya? Ya, karena di sini saya menganggap bahwa ketika saya menurunkan, sebetulnya metode saya sudah betul. Tapi yang disalah di sini gimana ya? Karena di sini saya anggap bahwa di sini ya, pada saat diproses VT sama dengan 2T, I plus C ditambah 3T kuadrat J ditambah dengan C, di sini saya menganggap bahwa C-nya ini ya, C-nya ini ya, ini dia bernilai 0 gitu. C2 ini saya anggap bernilai 0. Padahal di sini ada variabel 1. Nah, di sini 1 gitu. Jadi ada 1 di situ harusnya gitu ya. Jadi di sini persamaannya bukan 3T kuadrat, tapi karena di sini ada 1 ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan kecepatan awal di sumbu Y. Maka ini menjadi 1 plus 3T kuadrat gitu. Jadi 1 plus 3T kuadrat. Jadi proses yang tadi sudah benar, tapi karena di sini berarti saya nggak akan ubah ya jawaban saya. Berarti karena di sini V0-nya kita dapatkan 1 gitu kan ya. Karena kita dapatkan di sini di persamaan awalnya V0-nya ini 1, maka ini menjadi 3T plus 3T kuadrat plus 1. Dan ini untuk di sumbu J ya. Sumbu Y, sorry, di sumbu Y. Maka 1 meter per sekon gitu. Jadi V0-nya ini untuk di C, karena di sini ya, untuk yang di sini. Ya, karena ada kecepatan awalnya yaitu di sumbu Y yaitu Y-nya 1. Jadi sini tambahkan 3T kuadrat plus 1 yaitu adalah 1 gitu kan ya, V0 kuadrat V0 Y-nya ya. Nah, maka penurunan kita sudah benar 1 plus 3T kuadrat gitu kan ya. Nah, 1 plus 3T kuadrat ini sebetulnya kita tinggal tambahkan saja gitu kan ya. Tinggal tambahkan gitu, ini menjadi 1 plus 3T kuadrat. Maka ini menjadi, karena 1 berarti kan dia bisa jadi konstanta, betul ya. Nah, ini berarti kita hapus saja. Nah, berarti di sini yang benar adalah harusnya pasang integral sederhana ini menjadi T plus T pangkat 3 dari 0 sampai T. Itu, maka ini menjadi RT-nya adalah T kuadrat I. Ini J-nya jangan lupa ya, ini J. Jadi T kuadrat I ditambah dengan C, karena C gitu ya, tambah dengan T plus T pangkat 3 J. Ya, batasnya kalau dimasukin kan sama aja. Tambah dengan C karena kita susun RT pangkat 3, R sebagai fungsi T, T kuadrat I, tambah T plus T pangkat 3 J. Tambah C2 karena di sini C2 ini merepresentasikan kecepatan awal. Posisi awal, maka kecepatan posisi awalnya ini karena disebutkan tidak ada di soal kecepatan posisi awalnya berapa, ini berarti R0-nya sama dengan 0. Maka tersisa RT sebagai T kuadrat I tambah T plus T pangkat 3 J meter. Jadi ini jawabannya, gitu kan ya. Nah, ini jadi memang harus jeli gitu ya. Anda harus jeli. Nah, sebenarnya kalau pakai metode saya, sebetulnya bisa juga. Itu adalah metode untuk mencari persamaan posisi dari suatu benda jikalau diketahui vektor percepatannya ya. Itu mungkin jadi pembelajaran buat Anda ya. Tapi kalau menurut saya memang kalau misalkan sudah diketahui fungsi fungsi kecepatannya dari awal, mending Anda pakai fungsi kecepatannya. Kenapa? Karena nanti terjadi kesalahan seperti saya. Dianggap bahwa tidak ada kecepatan awal, padahal di sini ada kecepatan awal. Jadi memang biasanya konstanta yang di sini nih, kalau yang nggak ada variabel itu, itulah yang disebut sebagai kecepatan awal atau initial condition. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan ya. Kalau misalkan memang disuruh diperintah soalnya diketahuinya fungsi percepatan, kemudian disuruh cari fungsi posisi, maka Anda bisa menggunakan analogi seperti yang tadi saya gunakan. Tapi kalau misalkan yang seperti ini nih, ada fungsi kecepatannya, kemudian disuruh cari fungsi posisi, maka lebih baik dari fungsi kecepatannya Anda turunkan, Anda integralkan,
baru nanti akan mendapatkan fungsi posisi, dan itu jawaban yang Anda pilih. Karena nanti kalau misalkan seperti saya yang tadi, dari fungsi percepatan turun ke fungsi posisi, takutnya nanti ada anggapan-anggapan yang miss gitu, asumsi-asumsi yang miss. Ya, jadi nah itu untuk analisis gerak ya. Pada pertemuan kali ini mungkin kita bisa usaikan terlebih dahulu, dan untuk gerak parabola kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.